pengesahan 2.a susunan acara RAT tahun buku 2021 itu sudah ada di buku, mau dibacakan apa tidak? Dapat disahkan? Poin 2.b tata tertib RAT tahun buku 2021 mau dibacakan apa dapat disahkan? Poin 2.c notulen RAT tahun buku 2021 mau dibacakan? Dapat disahkan? Sahkan. Acara yang ketiga, sambutan. Yang pertama dari pembina KPRI Samirukun Lebak Barang, kepada beliau Pak Muh Samsudin MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang terhormat Kepala Dinkop UKM dan Naker Kabupaten Pekalongan atau yang wakili yaitu Pak Iqbal, teman lama di Petung Pak ya, biasa. Ketua PKPRI Kabupaten Kota Pak Sofyan juga ini sudah biasa sejak 96, saya sudah selalu belajar dengan beliau tentang perkoperasian. Juga dari pengurus Dikopinda Kabupaten Pekalongan yang hadir secara pribadi, alhamdulillah. Bapak Ibu pengurus, pengurusnya nggak ada ibunya ya, bapak pengurus. Nah, mudah-mudahan nanti ada keterwakilan dari ibu ya. Nah, nek melebur ben gayeng gitu loh ya. Iya. Bapak Ibu anggota KPRI Samirukun Kecamatan Lebak Barang yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu Pak pengawas, ini wakil saya juga di pengawas juga ya, ada ya. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan penuh harap ya. Harapannya dapat uang transport yang banyak, dapat SHU banyak, berharap ini dapat door prize dan sebagainya ya. Dan berharap pula nanti kita bisa memilih pengurus dan pengawas yang berkualitas. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu wayang sahabatnya kelak. Bapak Ibu, buku RAT sudah saya baca dari awal sampai akhir ya. Di sini stempel di ora saya juga hafal, kelewat biasa ya. Jadi karena kita orang koperasi, jadi kan buku seperti itu kita baca ya apa alur uang kemana, neraca lajurnya bagaimana ya kita tahu ya. Yang jelas yang pertama notulennya siapa nih, catat seringkas supaya kan begitu. Selamat kepada KPRI Samirukun yang telah melaksanakan RAT tepat waktu. Tepat waktu itu menurut saya tidak harus awal Januari. Dari Januari sampai April itu berarti artinya tepat waktu. Ngopo ke susu tapi naik jerone cek apa? Morat-marit. Ya, begitu ya. Ini harap saya selaku pembina ini sudah mempersiapkan dengan matang RAT yang ini pada bulan Februari tengah-tengah itu sudah cukup. Mudah-mudahan kita bisa melakukan RAT tiap tahun karena itu sebagai indikasi bahwa operasinya sehat kan gitu ya. Salah satu indikasi. Kemudian selaku pembina saya berharap panjenengan menjadi kita ringkas tidak karena sudah saya baca ya, menjadi anggota yang cerdas, anggota KPRI yang cerdas ya, sehingga apa yang ada dalam buku itu
panjenengan sudah baca, mengatakan sudah itu berarti sudah. Mana mungkin aturan yang perlu direvisi, tata tertib yang perlu direvisi, harapan saya panjenengan bisa memahami, termasuk terhadap laporan keuangan RAT. Kemudian saat ini adalah momen pemilihan pengurus. Panjenengan kami mohon untuk bisa memilih pengurus yang kober ya, bener, pinter, pinter nanti kan bisa belajar ya, dan tanggap terhadap anggota ya. Jadi mudah-mudahan nanti panjenengan bisa memilih pengurus yang itu. Kemudian kami berharap pada pengurus dan pengawas nanti adalah figur yang tauladan. Artinya selaku PNS atau guru ataupun KS yo aktif di apa? Aktif di masjid, aktif di dalam melaksanakan tugas. Ya, begitu harapan saya. Jadi pengurus itu sebagai orang-orang pilihan, kan begitu ya? Itu harapan saya. Dan kami berharap pengurus juga nanti milihnya yang betul-betul apa? Orang rusui koperasi nih, milih pengurus, tapi dalam hal itu kok masih apa? Rusui koperasi nih, yo malah perlu diurusi, kan begitu ya? Ini harapan saya. Kemudian kita berharap juga untuk pengawas KPRI itu betul-betul yang sudah punya pengalaman di apa? Koperasi, pernah mungkin jadi pengurus, sehingga wis tahu ngrasake gitu loh. Kepala sekolah ya tahu jadi guru kan gitu ya. Pengawas ya tahu jadi kepala sekolah, ya tahu jadi guru kan gitu, sehingga akan tahu ya. Kemudian saya berharap pengawas itu independen, orang manut pengurusnya. Pak pengawas tanda tangan ke, wah gitu Pak, nah, ya jangan. Jadi itu yang akan menjadikan salah satu kehancuran koperasi. Pengawasnya manut pengurus. Pak tanda tangan ki Pak, kasih sak meneh, orang itu duwite ana ora, neng apa? Neng bange ana ora, itu yang sehingga kami berharap nanti pengawas itu betul-betul independen. Kalau memang laporannya itu betul-betul apa? Sudah dikonsep, kita periksa kembali dan sebagainya ya, kami berharap itu. Karena nanti secara moral kalau ada baik tidaknya koperasi, pengawas juga menjadi tanggungan apa? Beban moral juga ya. Dan untuk yang paling berat di pengawas itu justru begini Pak Iqbal, biasanya kasnya 360 juta Pak, tanda tangan. Nah, dia nggak mengecek duitnya yang di biasanya itu riku Pak, bos percaya karo apa pengurus, itu justru bom waktu yang luar biasa. Itu justru kita pernah jadi pengawas koperasi, pernah jadi itu yang kadang-kadang tidak dicek oleh pengawas. Nah, harapan saya duitnya di, karena itu nanti kalau berlanjut sebuah KPRI yang hancur gara-gara karena itu kadang-kadang ya, kita harus itu pegang. Jadi saya bicara ini kan juga pengalaman dalam tersebut, disengit kuor apa-apa, yang penting kita kerja bener. Tak tanya Pak Bah, kemarin kas 360 juta jangan betul-betul ngitung duitnya enggak? Rekening. Kalau kas tunai sebenarnya kas cash kan gitu ya, harapan saya begitu. Kalau ke rekening berarti kas bank, harusnya bisa milah. Itu resiko yang terberat ya. Jadi selaku pengawas pun juga harus gitu Pak ya. Ini selaku pembina, minimalnya kalau di tingkat kecamatan ada sesuatu kan larinya ke pembinanya. Dan saya berharap pada anggota, kalau penjenengan pinjam di Bank Jateng atau bank lain, pasti akan saya pertemukan dengan pengurus koperasi. Saya nggak mau koperasi sebagai korbannya. Bendara korwil saya yang bersangkutan des utang cek piro niki Pak kula jeneng sing ditutup di, saya harus gitu. Saya nggak mau koperasi karena sekarang sistemnya uang ini ATM jadi korban, saya nggak mau ya gitu ya. Ini prinsip saya, sehingga jenengan mau utang BPD dikunjuli, siap-siap konsultasi ke saya, siap-siap ketemu dengan bendahara koperasi. Itu saya. Kemudian yang terakhir, saran kepada pengurus,
SD Lebak Barang 3 sudah tidak ada ya. Nah, di situ tertulis per 31 Desember SD Lebak Barang 3 itu sudah tidak ada. Semestinya secara administratif kondisi SD disesuaikan dengan kondisi real. Kan begitu ya? Ya, ini selaku orang tua juga harus lihat kok seperti itu dibiarkan kan gitu ya. Ini masukan. Sehingga data sekolah ya sesuaikan realnya aja apa adanya ya. Kemudian kalau ada anggota yang sudah bukan di situ dikeluarkan aja di dalam apa data lain non kedinasan. Misalkan di sini banyak dan saya juga nyatet ini risiko peminjam berisiko tinggi saya juga lihat ya. Jangan baca enggak yang orang peminjam berisiko tinggi, baca enggak? Baca ya. Ya. Juga kita harus tahu sehingga ternyata hampir ada 200-an lebih yang berisiko tinggi ya. Nah ini mohon untuk anggota yang sudah tidak aktif di Lebak Barang diturunkan di bawah, mungkin karena sudah tidak punya satuan pendidikan lembaga di atas ya dijadikan bawah aja alamatnya mana kan begitu nggih. Ini harapan saya selaku pembina di KPRI sehingga kita akan tertib administrasi ya. Dan harapan saya juga nanti ada solusi-solusi tentang ini kalau anggota itu nggak pinjam nggak ngangsur, harusnya mungkin kita punya program asuransi internal dan gitu Pak ya, asuransi kematian misalkan yang pinjam suatu saat kalau meninggal lunas itu kan kita harus siapkan dari sekarang kan gitu sehingga kita nggak nanti membebani kepada pengurus baru nagih rono-rono wis nganti. Saya pernah merasakan nagih itu koyo nek di orang metu getiye gitu ya itu. Sehingga kita berharap nanti ada terobosan-terobosan baru di dalam menangani piutang macet ya. Karena banyak di sini ada Pak Cahyoto itu sudah nggak di Lebak Barang ya. Nah, J67 juta jebret. Itu kan resikonya. Ada Mak Yuda Buaran ya, jebret, basi dan sebagainya. Saya juga ada itu. Sehingga itu perlu kita kita cermati, ya. Ini PR untuk pengurus yang akan datang cukup berat. Dan saya sudah kepada pengurus kemarin gini, panjenengan harus buat terobosan kepada BPD atau kepada yang bersangkutan. Dulu waktu pinjam dengan sertifikasi, janjinya manis ya, manis. Nah, setelah sertifikasi cair orang nyarutan koperasi, buat kerjasama dengan BPD. Nek perlu sertifikasinya sebagian untuk ngangsur dengan cara potong sertifikasi biar konsekuen bareng begitu loh ya. Jadi nek ditagih kan entek duit ya, kita harus punya sistem ya, misalkan pindah bukuan atau misalkan transfer dengan pernyataan yang bersangkutan di BPD walaupun di sana ada biaya administrasinya, saya kira tidak masalah kalau itu bisa bisa mengurangi piutang yang bersangkutan. Ya, saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian untuk anggota kan ada guru 4 guru baru ya, belum masuk ya. Dicoba tawari bagaimana sehingga koperasi itu betul-betul milik kita, dari kita untuk kita dan sebagainya. Ada 4 guru baru yang belum masuk sudah 1 tahun. Ini ada sebuah potensi yang luar biasa. Yang Wonosobo, Depok, Sidomulyo 1, Tembelang 3 itu ada. Monggo nanti walaupun keanggotaan itu bersifatnya sukarela ya, namun kan dari kita yang ada di sana kita kembangkan bareng-bareng. Lebih baik anggota itu sedikit tapi berkualitas daripada anggotanya banyak boleh sudah pindah kan gitu ya. Ini perlu anggota yang ada yang berpotensi kita tarik ya. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Sofyan, Pak Iqbal atas kekurangan saya dalam menyampaikan ini. Ini saya bicara tentang perkoperasian dan secara kedinasan seperti itu. Secara administrasi kami mohon untuk dibenahi juga. Dan untuk aset yang ada di sana adalah gedung ya, gedung yang alhamdulillah juga kemarin juga disewa Pak ya, sudah disewa. Mudah-mudahan nanti kita bisa memanfaatkan
gedung tersebut seandainya itu tidak digunakan, mudah-mudahan nanti kita bisa selalu komunikasi dengan pengurus. Kita selaku Korwil yang ada di Lebak Barang, komunikasi kita perlukan demi kelancaran kita semua, demi KPRI juga jalan. Itu tadi tentang perbandaran juga saya melangkahnya seperti itu, sehingga nanti kalau teman-teman mau bank silahkan konsultasi mau pinjam berapa di bank berapa, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan. Saya kira itu. Mohon maaf pada pengurus ketik saran ini untuk membangun kita bersama, dan kita beranikan itu karena memang kita selaku pelaku koperasi pun sehingga tahu itu adalah risiko-risiko yang terselubung itu menjadikan bom waktu buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Lebak Barang. Sambutan yang kedua, sambutan dari Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan yang pada kesempatan hari ini akan diwakili oleh Bapak Iqbal Nasir MSI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Dikopinda Kabupaten Pekalongan yang hadir secara pribadi, yang kami hormati Bapak Ketua PKPRI Kabupaten Kota Pekalongan yang juga hadir secara pribadi, dan juga yang kami hormati dari pembina Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Lebak Barang yang sangat kami hormati, yang dulu juga pernah bareng di Petung Riono, dan juga segenap jajaran pengurus dan pengawas KPRI Sami Rukun, serta para bapak ibu saudara-saudara sekalian selaku anggota KPRI Sami Rukun yang kami muliakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi jelang siang yang cerah ini. Kita semua bisa hadir di di Al-Afsana Karanganyar Kajian, yang tempatnya sekarang sudah berubah karena beberapa kali kami di Kopinda juga sini, tetapi suasana belum seperti ini. Ini saya kira menarik, dan kemudian model seperti ini saya tadi kok ada bincang-bincang ini dengan Ketua PKPRI, katanya kami juga akan di Avanza yang kedua nanti saya akan dirikan, karena beliau uangnya, mohon maaf Pak, ini tidak berseri, beliau uangnya tidak berseri. Luar biasa. Kemudian sholawat serta salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua di hari akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami yang pertama memberikan memohonkan maaf beliau dari Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
tidak bisa hadir secara pribadi, PLT, karena belum ada definitif kepala dinas. Yang berikutnya adalah bahwa kami berikan apresiasi kepada KPRI Sami Rukun Lebak Barat, karena ini koperasi kita yang kita cintai ini pada urutan 28 dari total dari 631 koperasi di Kabupaten Pekalongan. Tepuk tangan Bapak Ibu. 631. Kita pada posisi 26. Ini luar biasa. Tempatnya pun juga menarik juga ini. Suasana seperti ini. Jadi kalau orang yang lebak barang, tapi yang kene nanti suatu ketika kita keluar kota, Pak. Ini ada kegiatan enggak? Apa uang simpanan safari kemana gitu, ada nggak? Kalau ada nanti kita ke Bali atau kemana? RAT-nya di Bali. Ya. Siap ya? Siap. Ya, tunjukkan kehebatan kita. Mosok guru-guru kan dapat sertifikasi banyak buat apa? Oh, buat ngasur. Ngasurnya ngasur villa ya, luar biasa. Terus berikutnya, kalau tadi dikatakan bahwa ini masih tepat waktu atau tidak? Ya ini tepat waktu dan di awal waktu. Serius. Dan bagi saya 1 Januari RAT itu ya biasa saja menurut saya. Karena masalahnya itu bukan masalah 1 Januarinya, tapi isinya. Isinya itu artinya laporannya seperti apa. Dan mohon maaf bukan karena apa-apa, dilihat dari laporannya, saya kira ini salah satu laporan KPRI Sami Rukun ini salah satu yang terbaik. Tepuk tangan lagi. Serius. Memang dilihat dari laporannya tidak kandel, tipis, tapi ini sudah mencakup semuanya. Ya. Terus berikutnya SOTK kita baru. Tadinya di Sprindakop UKM Kabupaten Pekalongan dari tanggal 29 Desember 2021 sudah berubah menjadi tidak Din Perindakop dan UKM lagi, tetapi adalah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Jadi yang tenaga kerja tadinya ikut perizinan, sekarang bergabung dengan koperasi dan UKM. Indak yang tadinya industri perdagangan bergabung dengan koperasi, kami pisah dengan Indak industri dan perdagangan. Tadinya tempatnya di sebelah selatannya Pengadilan Agama, sekarang kami di kantor PLK di Rowolaku. Jadi IAIN Stein, kidulnya Stein, selatannya itu. Sekarang posisi seperti itu. Berikutnya adalah menurut aturan perundang-undangan bahwa setiap RAT ini pimpinannya tidak di pengurus maupun pengawas, tetapi dari anggota. Salah satu anggota nanti ditunjuk untuk memimpin jalannya rapat RAT. Tapi perlu diingat yang dimaksudkan itu apa? Memimpin itu bukan berarti terus yang mempertanggungjawabkan semuanya, tapi selaku moderator. Nanti silahkan ketua pengurus untuk menyampaikan pertanggungjawabannya dengan segenap jajaran pengurusnya. Lalu kemudian pengawas silahkan untuk menyampaikan laporannya dengan segenap jajaran pengawasnya. Itu dipimpin oleh pimpinan rapatnya adalah anggota. Yoga Mahane ngomong, RAT ini ada moderatornya dari anggota. Intinya menjadi moderator. Jadi saya berharap untuk tahun yang akan datang RAT kita nanti di Bali atau di mana itu adalah dari anggota pimpinan rapat. Kemudian berikutnya sertifikat nomor induk koperasi masa berlakunya ini sudah expired. Nek bahasa Arabnya begitu. Nah, mohon untuk segera dilakukan perpanjangan. Terus mohon untuk mengurus perizinan USP melalui USS. Ya sekarang kan zaman IT. Yang milenial, anak-anak milenial, adik-adik kita kan masih banyak ini. Itu suruh bantu. Berikutnya adalah uang kita berdasarkan di neraca. Ini kan ada uang yang di bank. Nah ini harusnya itu di fotokopi rekening korannya.
biar jangan sampai kejadian bukti fisik, jangan sampai kejadian seperti KPRI yang lain. Jadi bener nggak ternyata fiktif kan, wassalamualaikum. Jadi jangan sampai seperti itu. Rekening korannya difotokopi sesuai dengan yang ada di neraca itu dari bank mana saja. Terus kalau saya melihat ini idle cost-nya tinggi, sangat tinggi. Maksudnya adalah uang di kas itu sekarang daripada tahun yang lalu lebih tinggi. Tetapi perlu ini kalau secara pemberdayaan kas ini rendah, berarti uang di bawah bantal, tidak produktif, rentabilitasnya menjadi rendah. Nah, tapi memang posisinya liquidnya luar biasa, tapi kan orang produktif. Tetapi kalau saya melihat ini ternyata memang karena faktornya adalah berdasarkan indera kedelapan saya, ini teman-teman anggota ini sudah makmur karena tidak mau mengambil uang di koperasi, tapi diambilnya di bank. Ini masalahnya. Terus yang kedua bisa terjadi karena kehati-hatian, ditambah oleh korwilnya seperti itu, pembina KPRI Sami Rukun begitu. Jadi akan dicek bagaimana ini utangnya karo bank, oke ora, nah ora iso ning kuwi. Koperasi ini wassalamualaikum. Jadi ya memang ada portal-portal itu. Ya ana apike ya ana apike memang daripada wassalamualaikum. Ketoke laris manis Indonesia Raya, tapi ternyata iki gimana? Warungnya wah alhamdulillah laris kabeh. Lah duit lah diutang Pak. Wassalamualaikum. Jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi ya hati-hati itu lebih baik lah. Lah terus berikutnya ini SAU juga mengalami penurunan. Ya wajar wong duite oke ora ono sing nyilih. Lah Pak Dol nyilih kabeh, yang nyilih ternyata rapotnya merah. Wassalam. Lah dia disebar bae duit 1 miliar iki 5 menit entek. Jadi memang serba angel. Wong sing pengin utang kuwi rapote abang, sing rapote ijo ora do gelem utang. Jadi ya angel kabeh. Jadi SAU mengalami penurunan itu tinggi 23,34%. Terus yang berikutnya adalah ini, yang terakhir kami hari ini kan koperasi kita mau pemilihan pengurus. Nah pemilihan pengurus ini senajan kini tempatnya apik, tapi kita lebih nyaman di rumahnya sendiri. Karena jenengan sendiri kalau terlalu banyak, Pak sambutannya kayak lomba Pak, ya wes saiki ora usah kakean. Intinya nanti pemilihan pengurus kuwi ada 3 cara memang, pilihan langsung, kok akhirnya tekan nggon panitiane kok ono sing semaput, ono sing meninggal dunia gara-gara pemilihan RAT. Jadi saya minta jangan pemilihan secara langsung. Yang kedua bisa dengan formatur, nanti pilih pengurus 1, pengawas 1 ditambah 3 anggota, berarti 5. Nah terus kemudian yang berikutnya, nek iki dianggap apik ya dengan aklamasi disetujui kembali untuk dilanjutkan pada periode berikutnya. Ya saya kira itulah. Lah menurut Pak Iqbal bagaimana? Menurut saya ya tergantung dari panjenengan semua. Karena di sini ada PKPRI, ada Dikopinda, nanti akan memberikan arahan selanjutnya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Adapun untuk terkait dengan usaha-usaha seperti yang supaya biar Indonesia Raya mek hasilnya oke, nanti RAT ini gunakan semaksimal mungkin untuk memberikan masukan kepada pengurus. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Direktur NSI. Sambutan yang ketiga dari pengurus PKPRI Kabupaten Pekalongan. Ya pada kesempatan kali ini beliau hadir secara langsung Bapak Haji Sofyan Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Samsudin, Sarjana Perkoperasian Daerah, SPD Pintar Koperasi Pak, jadi Perkoperasian Daerah, MPD. Yang kami hormati Pak Iqbal yang mewakili Kepala Dinas
Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, Pak Basori selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Pekalongan, segenap pengurus, pengawas, dan para sekalian yang berbahagia. Saya tidak perlu ngomong banyak karena ini nanti kalau instruksi Presiden pidato itu paling panjang 7 menit, Pak. Jadi salam, tidak usah bertele-tele, kemudian langsung masuk materi. Materi pertama saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Muhammad Samsudin ini. Beliau betul-betul menguasai mengenai perkoperasian. Beliau sendiri dulu menyelamatkan KPRI Petung Kriyono. Juga saya tahu persis, paham betul apa yang disampaikan. Jadi ini saya hanya minta tolong. Yang pertama adalah tolong koperasi ini dibina. Artinya nanti kalau sudah serah terima, walaupun aklamasi, ya, itu ada berita acara serah terima dari seluruhnya, baik itu materi dan lain sebagainya, misalnya uang dan sebagainya, itu ada serah terimanya. Tolong dikomandani. Kemudian yang kedua, yang namanya koperasi fungsional itu banyak bergantung kepada pembina. Jadi pembina, kalau pembina, maaf, pemerintah jangan utang bank. Kalau koperasi masih mampu melayani, utang koperasi dulu. Selain kalau koperasi sudah tidak mampu, baru didisposisi, disetujui ke bank. Kalau kita pikir yang namanya utang bank emangnya bunganya rendah, 0,7%, menurun. Kalau flat sekitar 1,5%, tapi tidak ada sepeser pun yang kembali kepada peminjam. Ini bedanya koperasi dan bank. Kemudian kalau koperasi mungkin jasanya 2% atau di sini 1,8, selisihnya 0,3. Dari angka pendapatan saya hitung yang untuk biaya operasional itu hanya 20%, lainnya kembali pada anggota. Benar apa benar? Baik bingkisan lebaran, bantuan sosial, uang transport, kemudian bonus RAT, biaya RAT, SHU, 80% kembali kepada anggota. Kalau dihitung 1,8, 80%, 1,8% jasanya kembali ke anggota, sekitar 80%, angkanya menjadi 1,5% kembali ke anggota. Hanya 3% yang digunakan untuk operasional. Ini kita bicara real. Kemudian Anda sekalian kalau utang bank, mohon maaf, saya pengalaman utang PKPRI, utang BKI, Bank Kesejahteraan Ekonomi, banknya koperasi, tapi belenger. Betul-betul kita ada selisih 300.000. Harusnya kan surya 6 juta, bayar jasanya 6.300.000, kita membayar cuma 6 juta kurang 300.000. 2 bulan dianggap macet, mau dilelang asetnya. Kemudian kita ada pendekatan kena denda tiap hari 75.000. Itu yang namanya bank. Tidak ada yang namanya kompromi atau kekeluargaan, nggak ada. Padahal sudah langganan puluhan tahun. Ini non sewu. Jadi kalau bank itu seperti itu, hanya kita diakali. Kalau meninggal sah karena diasuransikan. Sebetulnya koperasi pun bisa menggunakan seperti itu, yaitu dibuat dana risiko kredit, diambil dari pinjaman, misalnya 2% atau 3%, itu merupakan dana kalau meninggal lunas. Ini perlu dibentuk. Kemudian yang tiga, saya tadi mohon tolong, ini kan idle fund tinggi, tadi dikatakan oleh Pak Iqbal, angkanya 385 juta kalau tidak salah, di bank 40 juta, jadi sekitar 400 lebih. Ini untuk meningkatkan, karena namanya koperasi itu kan
ta'awanu alal birri, saling tolong menolong untuk kebaikan. Ya. Asas koperasi yang pertama itu satu komunitas bareng senasib bagaimana tolong menolong. Sekarang yang jadi masalah tidak harus kita melihat SHU tinggi. SHU hanya salah satu indikator saja untuk kesejahteraan. Yang penting koperasi itu bermanfaat apa tidak pada anggota. Itu yang penting. Kedua, kesejahteraan anggota diperhatikan. Kalau saya melihat beasiswa ada, bantuan sosial ada, dan lain sebagainya cukup. Nah, kaitannya apa? Karena dana yang tinggi ini menurut saya perlu dipinjamkan dengan tolong tadi ketua koordinator wilayah ini jangan ngasih kalau koperasi masih mampu tidak utang bank. Yang kedua, simpanan hari raya. Simpanan hari raya itu dari koperasi memberikan jasa angkanya 10 juta sekian. Itu dulu awalnya kan digunakan untuk menambah akumulasi turnover atau perjalanan biar koperasi itu punya akumulasi modal diputar ke jalan. Sekarang buat apa begitu uang modalnya sendiri yang mandek aja 38 juta, 385 juta plus bank 40 juta. Jadi menurut saya SHR tetap diterima karena memang kebutuhan hari raya itu penting dan banyak, tetapi tidak usah diberi jasa sehingga itu kembali kepada anggota nanti belum bentuk THR SHU ya. Kemudian ini perlu diwaspadai, ini non sewu Pak pengurus yang akan datang, bahwa peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak untuk ekonomi lemah dan koperasi dulu hanya 1%, kemudian turun jadi 0,5%. Kalau sudah 4 tahun, nanti tahun 22 ini akan dikembalikan sesuai dengan aturan PPh 22% dari laba. Jadi kalau angkanya sini SHU-nya 56 juta Pak ya, 56 juta, nanti akan kena 22%-nya. Kalau sekarang hanya 1% dari pendapatan. Nah itu dari keuntungan Pak. Oleh karena itu, mohon maaf ini tidak ada aparat pajak ya. Biasanya kaitan pajak itu pengurus pinter Pak. Tetapi intinya nanti kalau anggota jangan kaget, karena mestinya SHU-nya taruhlah misalnya 60 juta dibuat biar tidak tinggi bayar pajak, ono sing mlebu sak kanan, mlebu sak kiri. Misalnya studi banding padahal ora studi banding rapor itu. Misalnya ini nun sewu, kalau saya ora ngajari Pak Pariyadi pinter Pak. Tapi yang penting ini amanah, jangan sampai terjadi ada manipulasi betul apa yang dilakukan oleh Pak Samsudin. Memang kita mohon maaf PKPRI jebol itu karena tadi pekewo rikuh kadung percaya. Makanya sekarang kalau saya katakan PKPRI itu insya Allah tahun ini sehat, insya Allah. Tapi sudah 4 tahun penyakitan. Yang namanya pengurus PKPRI itu ditambah PKPRI-P. Jadi Pusat Koperasi Republik Indonesia Perjuangan Pak. Jadi tidak partai itu PKPRI Perjuangan karena 4 tahun itu tidak ada honor, tidak ada operasional, tidak punya pegawai, biar jalan. Ini kira-kira sebetulnya karena faktor pekewo. Untuk itu kita tularkan jangan sampai pekewo. Aku Pak Mrekso penting tidak bisa harus dicek apa yang dilakukan oleh Sambil. Ini sudah waktunya sudah habis, saya nanti akan memimpin pemilihan pengurus. Hanya saya terima kasih atas kerjasama dari KPRI Sami Rukun ini dan selamat ber-RAT, dan saya menyampaikan apresiasi karena RAT KPRI Sami Rukun ini adalah urutan ke-12 dari anggota kami 55 anggota. Jadi masih cukup bagus dan indikator dari pelaporan itu sudah on the track. Jadi sesudah di atas rel yang ada itu sesuai saya pelajari
semuanya sama. Hanya satu pesan Pak, ini yang namanya yang macet tadi yang disampaikan Pak Sam, tolong ada lampiran tersendiri biar nanti kredit yang macet itu ini sebetulnya orangnya sebutkan. Karena pengalaman kadang-kadang yang macet itu uangnya dipakai sendiri, keluarganya nggak tahu. Saya baru ngurus ada utang 100 juta, tak tagih ngubang sampai hampir setahun setelah terakhir. Udah saya mau ketemu sama ketua RW, sama istri Anda, sama anak-anak Anda, karena Anda punya masalah ini, Anda sudah tua, meninggal, siapa yang menjawab? Minggu depannya bayar Pak, padahal 100 juta. Gimana caranya? Jadi unsur malu itu masih tinggi. Barangkali itu saja saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih atas pengabdian dari pengurus KPRI Sami Rukun Kecamatan Lebak Barang. Saya betul-betul. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga pengabdian pengurus, karena kalau dihitung pengurus itu ngabdi, betul-betul ngabdi. Bayangkan honornya hanya setahun itu 30 juta Pak, ya 34 juta. Itu dengan macam-macam dibagi wong olu, itu sebulan paling 250. Lu tuku bakso dino semangkok ora cukup. Sehingga menurut saya ini pengabdian, betul-betul pengabdian Pak. Nek dipikir ya ora nyandak. Semoga pengabdian dari segenap pengurus mendapatkan pahala karena mengabdi kemaslahatan untuk umat, insya Allah dicatat merupakan suatu kebaikan. Akhirnya mari kita doakan semua kepada seluruh yang hadir, khususnya anggota sekalian ini yang mungkin masih ada kesulitan dalam ekonomi, kita doakan supaya dimudahkan Allah menyelesaikan. Kalau ada yang keluarga kita yang masih sakit, masih opnam, masih kita doakan supaya semuanya penyakitnya diangkat oleh Allah dan sehat kembali. Sekian, terima kasih, dan saya ingatkan dalam masa pandemi COVID ini statusnya sudah naik lagi karena COVID ini tahap ketiga sudah memasuki, sehingga waktunya kita RAT sangat dibatasi. Paling lama pertemuan itu 2 jam. Nah ini tadi mulai jam berapa? Paling lama nanti 2 jam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Haji Sofyan Agan. Sambutan yang keempat, yang terakhir dari pengurus Dekopinda Kabupaten Pekalongan yang pada kesempatan hari ini langsung di Bapak Ketua Dekopinda Bapak Haji Basori Anwar NMC. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina KPRI Sami Rukun Bapak Samsudin MPD. Yang saya hormati dari Ketua beserta anggota pengawas juga. Yang saya hormati Ketua PKPRI Bapak Sofwan. Yang kami hormati dari Kepala Dinas Koperasi UKM dan Nakertran Bapak Iqbal, yang dalam ini untuk mewakili. Tidak ketinggalan pula dari Bapak Ibu semuanya saja anggota KPRI Sami Rukun. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dalam rangka untuk RAT ya, sebagai bentuk kewasaan tertinggi. Saya tidak banyak untuk menyampaikan karena sudah cukup dari pembicara yang pertama sampai yang ketiga sudah lengkap, apalagi dari nasihat yang tadi sudah lengkap. Yang pertama, kami mengapresiasi kepada pengurus pengawas
dan juga sekaligus mengucapkan selamat karena telah berhasil membawa koperasi ini hingga sampai sekarang. Yang dipertanggungjawabkan ini adalah bagus seperti kita sudah sampaikan, tidak perlu kami ulang karena memang sudah bagus. Yang kedua, dengan harapan pelaksanaan pemilihan pengurus baru semoga nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sekaligus kami juga mengucapkan selamat nanti ya untuk bermusyawarah siapapun yang terpilih, mungkin apa tetap atau ada reshuffle ya, mungkin pergantian ya, itu terserah dari anggota, karena anggota kekuasaan tertinggi. Yang kedua, dari tadi yang sudah dibahas, memang koperasi ini sehat, walaupun tampak dari tahun kemarin hingga sekarang itu ada penurunan. Nah, penurunan itu tidak kemudian bukan tidak maju, karena ini memang kondisinya memang demikian, sehingga secara real memang secara administrasi bagus ya, secara realitas tadi sudah bisa memberikan kesejahteraan kepada para anggota. Kami melihat sudah demikian, karena memang perlu kita ketahui bahwa koperasi itu bukan profit oriented. Koperasi itu adalah tujuannya untuk mensejahterakan anggota, karena gabungan dari individu itu yang memiliki tujuan yang sama ya, untuk memenuhi kebutuhan keseharian yang sama. Ini sudah dijalankan. Namun demikian tadi ada satu pertanyaan, misalnya ada dari Pak Pembina itu, kalau anggota ini meninggal, nah ini kan ada kewajiban pinjaman kredit. Nah ini memang ini belum dibentuk tampaknya ya. Kalau yang demikian mau dibentuk, artinya ada penjamin terhadap anggota, kaitannya dengan pinjaman boleh. Tentukan aja berapa nilainya, berapa persen dari kredit. Kalau bank semacam itu, kebetulan saya juga di PT Muhamka ini sudah dibentuk. Nah, ini dikelola oleh, maaf ini ya, jadi kalau yang di lembaga keuangan koperasi, terutama kalau bank sudah dibentuk, kalau di koperasi yang besar ya dibentuk. Ini bisa disepakati ya, kalau dikelola oleh lembaga takaful misalnya yang syariah, untuk yang konven ya ada. Nah, ini dikelola sendiri aja, ya dikelola sendiri boleh. Kalau mau dikelola kepada lembaga yang lain boleh. Ini misalnya berapa persennya yang disepakati, nanti di situ dikelola sendiri, nanti kan ada jasanya gitu. Nah, nanti diatur kalau mau mendaftar ke lembaga penjamin ya boleh, itu boleh. Jadi itu memang sebagai salah satu bentuk kesejahteraan, memang harus dibentuk ya ketika nanti meninggal ya. Tapi kalau orang itu misalnya macet tidak meninggal, nah itu tidak termasuk. Kalau mau diikutkan yang semacam itu ya boleh, dengan istilah nama orang yang tidak mampu itu tadi ya boleh. Khususnya bagi mereka yang dijaminkan kan ketika meninggal. Nah itu. Jadi saya kira itu. Kemudian kami lihat tampaknya bahwa dari anggota 100 berapa itu ya? Menurut Pak ya? 101 gitu. Dari kemarin sekarang ada masuk kemudian keluar ya. Ini partisipasinya itu boleh kata baru 50%. Karena dari 101 itu kurang lebih yang menggunakan fasilitas pinjaman ini 50% kurang lebih lah. Tapi tidak harus semuanya kan, tidak boleh dipaksa karena ini milik kita bersama. Ini untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika orang itu anggota tidak butuh, ya tidak usah dipaksa harus beli ya. Artinya sudah sejahtera, sudah.
Nah, ini yang kita lihat memang partisipasinya baru 50%. Tapi kalau itu memang sudah sesuai ya nggak masalah. Ini berdampak kepada rentabilitas. Rentabilitasnya kan hanya 4% itu ya. Harapannya targetnya kan 10%. Itu kalau likuiditas itu juga sudah bagus untuk yang solvabilitasnya juga sudah bagus. Cuman pertanyaannya gini, yang 50% itu yang tidak pinjam, apakah Nursi ya Bapak dan Ibu Guru itu pinjamnya di lembaga keuangan yang lain? Itu pertanyaannya. Kalau itu memang kok pinjamnya kepada lembaga keuangan lain, misalnya BPD pun, itu berarti tidak keberpihakan. Karena kita sudah sepakat mendirikan koperasi itu untuk kita semua, kepentingan kita. Ketika kita sudah membuat koperasi, tapi pinjamnya kok di luar, nah ini yang perlu dipahami bersama, ya. Perlu dipahami bersama, ya. Yang kedua, kalau nabungnya juga di luar, ya. Tapi di sini tabungannya sudah cukup banyak itu ya, produknya banyak itu. Ini kalau pertanyaan itu memang tidak ada, ya sudah sejahtera, sudah bagus. Nah, tinggal kita pertahankan. Kalau mau ditinggalkan ya, karena keanggotaan koperasi pegawai negeri ya PKPR itu kan sifatnya kan tertutup. Untuk anggota yang sudah pensiun pun mestinya harusnya tidak ikut. Nah, itu secara normatifnya semacam itu. Lah kalau ini panjenengan kemudian kok pinjamnya yang di luar, nah ini ya mau difahami kesadaran ya pinjamnya harusnya ke tempat milik sendiri harusnya. Kalau pertanyaan di sana bunganya murah, tadi udah jelaskan. Kalau di tempat kita itu dari kita oleh kita untuk kita itu ya jangan tinggi-tinggi. Kalau mau tinggi untuk biaya operasional, yang berikutnya kan jasa itu nanti kembali tadi udah jelaskan. Jadi saya kira itu aja, hanya untuk membangun partisipasi. Maka oleh karenanya kalau RAT yang memimpin anggota salah satunya agar ada keterlibatan, agar anggota pun mengetahui, mengawal. Ya, jangan kemudian ada buku tapi tidak dibaca atau mungkin tidak mengetahui. Lain dengan kalau yang bentuk misalnya PT, CP itu kan lain. Kalau kita kan ya milik kita bersama. Oleh karena itu untuk pengkaderan memang harus ada pendidikan anggota. Yang kedua, anggota untuk memimpin rapat anggota, memimpin RAT ini. Jadi saya kira itu saja. Yang terakhir bahwa kita ini gerakan koperasi ya dari panjenengan semua ini sudah rutin dalam tahun ini. Memang nanti akan ada hardcore hari ulang tahun koperasi dan kepanitiaannya ini belum kami bentuk lah. Nanti mudah-mudahan akan kami bentuk. Kepemimpinan yang berikutnya, kepemimpinan Dikopin secara nasional itu memang masih ada terjadi permasalahan, tapi secara hukum ini memang sudah ada ketentuan polis ya, yang artinya sudah jelas, cuman pengikut yang di luar mungkin ada kaitannya dengan politik, Pak, atau tidak politik. Jadi kepemimpinan Dikopin nasional itu ada kepentingan. Saya hanya bicara di sini ada kepentingan politik itu mungkin. Nah ini yang kurang pas ditarik ke ranah politik. Wong kita orientasinya kesejahteraan, ekonomi, sosial, tapi tidak terlepas dengan masalah-masalah itu. Tapi ya Allah, insya Allah ini sudah clear dari keputusan pengadilan. Saya kira demikian, kurang lebihnya atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada beliau Bapak Basori Anwar MSI. Acara yang keempat, laporan. Yang pertama, laporan tahunan pengurus yang akan disampaikan oleh Ketua KPRI Samarukun kepada beliau Bapak Faryadi SPD MA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan hormati Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Badan Pekalongan,
Yang kami hormati Ketua BKPRI Kota Kabupaten Pekalongan Bapak Haji Sofyan Adnan. Yang kami hormati Dikopinda Kabupaten Pekalongan Bapak Haji Basori, Korwil Bapak Barang, dan pengurus dan badan pengawas dan anggota serta RAT yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pelaksanaan RAT. Kami pengurus ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Secara komplit sudah kami sampaikan lewat buku, sehingga laporan pada siang hari nanti cukup beberapa item-item yang mungkin bersifat umum, dan nanti mohon Bapak Ibu untuk mencermati laporan bisa disampaikan dalam pandangan. Yang pertama bidang organisasi, tadi disampaikan bahwa kita secara anggota itu menurun dari tahun 2020 itu 104, kondisi sekarang 2021 101, masuk 1, keluarnya 4. Ini ada potensi nanti beberapa teman guru yang belum masuk menjadi anggota dari pengurus baru nanti akan memberikan rekomendasi. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah diangkat menjadi PNS PNS ini akan tertarik, karena sifatnya itu juga sukarela, artinya kita tidak boleh memaksa, tapi harapannya nanti anggota akan bertambah. Yang kedua bidang permodalan, untuk modal sendiri ini juga mengalami kenaikan, jadi naiknya 2,4%. Modal dari luar turun karena banyak yang anggota yang keluar, ini 7%. Kemudian ada simpanan SHR masih kita terima, tapi yang disampaikan Pak Haji, SHR nek iso ora ono jasane. Ini monggo nanti disepakati bareng, karena modal kita sebetulnya sudah cukup dari simpanan wajib, simpanan pokok, wajib, sukarela itu untuk melayani penjenengan anggota cukup. Indikatornya apa? Ternyata masih banyak uang yang belum terserap menjadi pinjaman. Dan nanti SHR tetap kita terima karena ini merupakan salah satu bentuk kesejahteraan juga. Nek bodoh orang nyimpen, nek bodoh bingung. Lagi tetap kita terima. Adapun nanti mau diberi jasa atau tidak, nanti terserah dari keputusan hari ini. Tapi dari pengurus yang baru ini sudah punya ancang-ancang, sudah punya program. Saya dengar-dengar sudah punya program. Mengkonek SHR ora dadi pinjaman, Pak Dika pakai duitnya sudah punya rencana. Ini. Berikutnya bidang usaha. Nah ini sing ora ora ngepenakin ning kene iki. Kuwi delokemu SHU. Nah, bidang usaha hasil yang diperoleh penurunnya 10,18%. Nah ini. Dari tahun 2020 itu 214, turunnya drastis ya. Jadi 192. Ini kita 23,34%. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok turun SHU nih? Ada beberapa sebab. Yang pertama itu faktor NPL, yaitu non performing loan. Jadi banyak kolektibilitas kredit itu jenenge kredit macet. Idealnya di BI Bank Indonesia itu hanya 5%. Tapi kenyataannya kita itu 33,78%. Jumlahnya 323 juta. Kejadian ini tidak terjadi pada periode pengurus tahun ini, merupakan akumulasi tahun-tahun yang lalu. Pada waktu kita di pengurusan yang lalu, kita akan saran-saran dari pembina itu nek bisa nyili nang koperasi dhewe. Oke, bersaing karo bank. Pinjam piro-piro dilayani, 50 dilayani, swidak dilayani, sampai terbesar 70 juta dilayani. Tapi nyatanya koperasi itu beda dengan bank. Yang pertanyaan tidak ada agunan, sing pindho gampang kecolongan. Pinjaman di koperasi besar, ngerti rekomendasi ora koyan ke koperasi, pinjam di bank lain. Lah iki sing dadi masalah. Pinjaman operasi wis gede, pinjam ning bank gede. Kita ndak bisa melalui gaji. Akhirnya gigit jari. Ora ana sing nggo gawe ngangsur, entek gajine entek. Nah ini yang menjadikan macet seperti itu. Nah, kemudian faktor satu di Pak Widi itu karena faktor
apa namanya error itu ya, sampai tidak menjadi pegawai negeri, ada masalah. Nah yang sampai hari ini ada 63 juta itu yang tidak tahu rimbanya beliau itu. Ini. Tapi yang lain ini sudah menyusut. Dari walaupun sedikit dari pengurus sudah melakukan langkah-langkah. Yo rakitan 200.000 mlebu. Tapi nek pinjamane nganti 90 juta kok nganti 200.000 ki lah rampungnya kapan? Yo bersabar. Ini, bersabar. Artinya kita sudah melakukan langkah-langkah walaupun kredit macetnya itu memang masih besar. Oleh karena itu pengurus yang sekarang itu sangat berhati-hati dalam memberikan kredit. Lah akibatnya apa? Duitnya orang laku. Duitnya orang laku. Nek arek dijor kabeh dikeluarkan menjadi pinjaman bisa. Ning sing pinjam mengko ora iso balekke si malakama. Jadi kredit macet lagi. Nah ini. Kemudian untuk digulirkan jenenge koperasi kuwi pancen angel. Arek usaha liya kuwi jenenge tuku yo ora dadi. Di pihak ketiga kan kok nek ora kredibel ya kok malah ditilang. Nah ini. Sehingga sampai hari ini mohon maaf isih ing tabungan itu sebanyak 385 juta. Nah, mengapa kok rekening ora dilampirke? Bojane dilampirke. Kemarin sudah kami rembuk dengan badan pengawas, sudah kita cek bareng, dipersani rekening bareng. Lampirke kurang, enggak usah saja lah, kita percaya nanti disampaikan. Tetapi kalau itu nanti minta penjenengan rekening pun bank, ini saya bendara akan segera memberikan lampiran. Sudah siap, artinya insya Allah ora fiktif, ya, rekeningnya itu betul-betul ada. Gitu. Kemudian untuk volume pinjaman yang kedua itu menurun. Nah itu, wes pinjaman macetnya akeh, sing pinjam kue menurun. Di tahun ini tercatat hanya 563 juta dalam 1 tahun. Sebetulnya yang untuk mengimbangi kredit macet ini nek diteki terserap dari pinjaman, jasane akeh mending. Hari-hari pinjaman ini bodoh baik ora jalan. Arek dijorke sing arep pinjam yang sudah pinjamnya bermasalah. Yang berpartisipasi pinjam, yang belum punya pinjaman, kesejahteraannya sudah meningkat, ora butuh duit. Lah Pak Pri ora diapake wong ora butuh pinjaman. Nah itu adanya. Artinya kita pengurus itu sudah jalan sesuai dengan relnya. Hanya kondisi situasi dadi ini kaya niku. Tapi ini juga semata-mata juga peran serta dari anggota. Nah ini, nek anggotanya aktif, partisipatif, do pinjam, ya insya Allah jasanya ya tambah akeh. Nek duitnya ngendon ora disilih, ya seperti itu. Tapi ini sudah jadi pemikiran kita, idle cost, turahane duit sing nang bank itu nanti akan kita putar. Sudah melihat beberapa peluang, gitu ya. Melalui falas, kemudian ini juga masih banyak pemikiran. Nek bisa mbok ayo disilih bareng-bareng bentek, nah ini nanti akan sembuh koperasi kita, jasanya akan meningkat. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah ditempuh ini oleh pengurus dalam melakukan penagihan-penagihan di luar yang sudah keluar dari Dinas Pendidikan Pak Parang itu sudah dilaksanakan. Jumlahnya 323 juta itu tidak disendirikan, tetapi sudah ditulis di situ dalam pinjaman. Nah ini mohon maaf memang ikutnya masih di satuan pendidikan untuk memudahkan penghitungan dan penarikan. Tetapi sudah beberapa yang sudah ditulis itu terakumulasi ada 323 juta. Ini. Yang keempat, ya pengen cepet ya berarti seperti itu aja. Bidang kesejahteraan, walaupun SHU-nya ini menurun, tetapi kita pengurus masih memberikan hak-hak penjenengan. Bidang kesejahteraan ini bantuan sosial, bingkisan hari rayanya ya ora dipotong, ajak sesuai dengan anggaran 16 juta, transport RAT malah ditambahi dari 200.000, ini ya. Nah ini malah bonus RAT-nya ya tetap ini. Semata-mata apa? Koperasi itu dari kita untuk kita ora sandelok badine, sing penting kesejahteraan ini diperhatikan. Tetap kita perhatikan itu. Kemudian dari pengurus
Kalian jangan lihat sudah menekan biaya operasional itu sudah ditekan. Yos ngertilah wong penghasilan yang menurun ya kita biaya operasionalnya sudah ditekan. Itu sudah ada penurunan sekitar 3% ya ini. Kemudian secara umum ini analisis keuangan